Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kanan kurang kompak, yang kiri kurang serempak. Kita ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Oke, sebelumnya hari ini kita akan keputrian tapi tidak formal-formal banget ya. Jadi kita santai saja. Sebelumnya mungkin ada yang masih belum mengenal saya ya? Ada yang belum kenal saya? Belum, oke. Karena masih banyak yang belum kenal ya, terutama yang baru-baru. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Erna Sri Rosnawati, alumni dari SMP IT Mimbar Hufaz atau sekarang SMP IT Bunian Indonesia dari angkatan 4 dan juga dari SMA IT Bunian Indonesia angkatan 2. Jadi kita masih satu lingkup ya, satu rumah. Tapi karena saya dulu masih di Lubang Buaya, jadi saya belum terbiasa di sini juga. Oke, tanpa memperpanjang waktu, mungkin langsung saja. Pada hari ini kita akan masuk ke putrian dan hari ini perdana ya di gedung baru ini. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai sebuah cerita. Jadi jangan terlalu berat-berat dulu. Karena di sini juga masih ada yang kelas 7. Mana kelas 7? Ada kelas 7? Oh, belum masuk kelas 8 ya. Oke. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai cerita seorang sahabat Rasulullah. Ada yang mengenal dengan Sya'ban radhiyallahu anhu? Bukan alumni ya, Sya'ban ini bukan alumni. Jadi itu beda lagi. Ini Sya'ban yang di Timur Tengah, bukan yang di Indonesia bagian timur, oke? Ya. Oke, tentang Sya'ban radhiyallahu anhu. Kenapa sih kok sampai kisah beliau itu sangat menggugah hati banyak kaum muslimin juga? Langsung saja, ketika itu Sya'ban radhiyallahu anhu. Sya'ban ini ketika sholat di masjid, dia selalu mengambil posisi di pojok. Mungkin kalau kita ya, yang dulu sih yang saya hafal ya, yang anak koah banget itu ada Kak Balkis yang barusan jadi MC. Nah itu anak koah banget, sama Kak Hana, Kak Asma tuh luar biasa keistiqomahan di koahnya. Mungkin teman-teman bisa mengikuti jejak-jejak beliau-beliau ini ya. Nah, jadi beliau itu selalu mengambil di pojok, di masjid bagian pojok. Kenapa ya? Kok bisa sampai harus mengambil di bagian pojok? Karena beliau tuh meyakini bahwasanya ketika beliau berada di pojok, maka beliau tidak akan mengganggu jamaah-jamaah yang lain yang akan beribadah juga kepada Allah. Namun suatu ketika sholat subuh, ketika Rasulullah ingin menjadi imam, beliau melihat ke jamaah. Nah, Sya'ban ini kok nggak ada di pojokan? Sampai Rasulullah tuh bertanya gitu, wahai sahabat, siapakah yang melihat Sya'ban? Siapakah yang mengetahui keadaan Sya'ban? Namun sahabat tidak ada yang menjawab. Sampai akhirnya Rasulullah pun menunggu sampai Sya'ban datang. Namun karena takut kesiangan subuhnya, maka Rasulullah pun segera memulai untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh ternyata Sya'ban masih belum juga datang. Akhirnya Rasulullah pun bertanya, wahai sahabat, siapakah yang mengetahui keadaan Sya'ban? Namun sahabat tidak ada yang menjawab. Lalu ketika ditanya lagi kepada para sahabat, wahai sahabat, siapakah yang tahu rumah Sya'ban? Akhirnya ada sahabat yang mengangkat tangannya, wahai Rasulullah, saya mengetahui persis rumah Sya'ban di mana. Akhirnya ketika itu selesai sholat subuh, para sahabat dan Rasulullah pun mengunjungi rumah Sya'ban. Dan ada yang tahu jarak rumah Sya'ban ke masjid itu berapa langkah? Berapa? Ternyata ketika itu dari waktu Rasulullah selesai sholat subuh sampai ke rumah Sya'ban itu sampai memasuki waktu duha atau kira-kira 3 jam. Jadi kita bisa bayangkan ya, berjalan kaki zaman dahulu 3 jam itu semana gitu. Mungkin di sini rumahnya Cikarang, ada rumah Cikarang? Nah, yang rumahnya Cikarang coba jalan kaki sampai nggak 3 jam. Soalnya dulu saya pernah jalan kaki dari sini ke Tambun itu sekitar 2 jam. Mungkin kalau ke Cikarang tambahlah 1 jam ya. Nah, ketika itu mungkin nih, misalnya Kak Safira yang dari Cikarang, jalan kaki, mau sholat subuh di Masjid Al-Gomidi gitu ya, jalan kaki dari jam 2 subuh, dari jam 2 subuh ya, pagi-pagi udah mandi, udah rapi-rapi, mau sholat subuh di Masjid Al-Gomidi, jalan dari jam 2 pagi. Nah, ketika kita bayangkan gitu, zaman dahulu belum ada kendaraan motor seperti sekarang, belum ada kendaraan mobil seperti sekarang, jalan kaki jam 2 subuh,
di tanah Arab, di gurun pasir sana mungkin akan terasa lebih berat lagi karena ketika di Timur Tengah itu ketika masuk musim dingin, maka dinginnya itu bukan kayak dingin di Bandung atau di Garut yang segar gitu ya. Siapa yang orang Bandung atau orang Garut? Mungkin dinginnya dingin juga tapi dinginnya segar ya. Nah, kalau di Timur Tengah sana dingin itu sampai masuk ke tulang, sampai menusuk ke tulang. Sehingga mungkin kalau misalnya kita gitu jadi Sya'ban radhiyallahu anhu ini, daripada sholat subuh kejauhan, mending tarik selimut lagi aja, tidur sampai azan subuh. Nanti subuhnya nggak apa-apa di rumah aja. Mungkin kalau misalnya kita gitu ya, mungkin bakal seperti itu. Tapi Sya'ban ini berbeda. Ketika itu sampailah beliau Rasulullah ini di rumah Sya'ban. Ketika beliau mengetuk pintu, keluarlah seorang wanita. Wahai Fulanah, apakah betul ini rumah Sya'ban? Tanya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, betul ini rumah Sya'ban dan saya adalah istrinya. Kemudian Rasulullah pun bertanya, wahai istri Sya'ban, di manakah Sya'ban? Kenapa dia tadi pagi nggak sholat subuh berjamaah? Lalu si istri ini menjawab, wahai Rasulullah, Sya'ban telah meninggal tadi pagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian si istri itu pun bertanya, wahai Rasulullah, ketika Sya'ban ini meninggal, ada yang janggal yang membuat kami bertanya-tanya. Rasulullah pun bertanya, apa itu? Dan istrinya pun menjawab, ketika Sya'ban itu meninggal, dia mengucapkan sebuah kalimat, aduh, kenapa kurang jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru saja? Aduh, kenapa tidak semuanya saja? Itulah yang terus menjadi pertanyaan kami keluarga Sya'ban ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun menjelaskan ketika seorang berada dalam sakaratul maut maka akan ditampakkan kesehariannya, akan ditampakkan amal ibadah yang biasa ia perbuat. Ketika itu Rasulullah menceritakan pada saat sakaratul maut Sya'ban ditampakkan. Ketika itu dia sedang berjalan dari rumahnya ke masjid yang sudah kita ketahui berapa jam? 3 jam ya, 3 jam berjalan dari rumah ke masjid. Lalu Allah tampakkan lagi. Wahai Sya'ban, ini pahalamu. Ketika kamu berjalan beberapa langkah menuju masjid, 3 jam itu ya menuju masjid, segini pahalamu. Lalu Sya'ban itu berteriak dalam hatinya. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Mungkin kalau saya lebih jauh, saya bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi dibandingkan pahala yang saya dapat sekarang. Lalu, yang kedua, apa tadi? Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru saja? Nah, ketika yang kedua ini Rasulullah pun menceritakan, ketika itu ya seperti yang tadi saya bilang ya, ketika di Arab itu dinginnya itu bukan kayak dingin di Indonesia yang segar. Mungkin alumni kita yang sudah berada di daerah sana di Sudan maupun di Mesir gitu ya, kemarin karena ada reuni alumni, mereka menceritakan ketika dingin itu bukan dingin kayak di Garut yang segar banget, tapi dingin yang menusuk hingga ke tulang gitu rasanya. Sampai pakai baju berlapis-lapis tuh masih tetap dingin gitu. Akhirnya Sya'ban ini ketika keluar pintu rumah, baru buka pintu ternyata wah dingin banget nih. Akhirnya dia balik lagi masuk ke dalam, dia memakai jubah. Yang pertama itu jubah yang masih bagus ya. Terus dia pakai jubah yang kedua itu jubah yang sudah agak lusuh. Kenapa dia pakai jubah yang agak lusuh? Karena ketika dia sampai masjid, dia bisa membuka jubah yang agak lusuh itu dan dia bisa beribadah dengan jubah yang lebih baik. Nah, ketika dia berjalan, dia menemukan seorang yang menggigil di jalanan. Lalu dia pun bertanya, wahai Fulan, kenapa engkau? Aku menggigil. Akhirnya si Sya'ban radhiyallahu anhu ini membuka jubahnya yang pertama, jubah yang lusuh tadi kepada orang yang kedinginan ini. Akhirnya orang yang kedinginan itu merasa agak lebih hangat ya. Ketika sudah lebih hangat, akhirnya Sya'ban ini mengajak orang tersebut untuk ikut dengan Sya'ban ke masjid. Ketika itu Allah tampakkan, wahai Sya'ban, inilah pahala surga untukmu karena kamu telah menolong orang yang hampir mati menggigil. Akhirnya Sya'ban pun berteriak, aduh, kenapa tidak yang baru saja? Andaikan saja ketika itu saya memberikan jubah saya yang baru, pasti saya akan lebih banyak lagi mendapat pahalanya. Nah, mungkin kalau kita ya kadang masih ke teman sendiri aja masih suka hitung-hitungan. Misalnya teman kita, minjem duit dong, hari ini belum dikasih jatah nih sama orang tua. Kitanya apa coba? Ya, aku juga nggak punya duit nih. Padahal di tabungannya di kartu Bismart itu masih ada 900.000. Tapi nggak mau berbagi ya. Gimana tuh? Masih ada yang kayak gitu? Nah, karena kita hidup di asrama, kita hidup berbarengan, maka kita harus seperti saling kekeluargaan ya. Seperti kakak adik, kalau misalnya kakaknya ternyata nggak punya duit, adiknya pasti kayak ngasih jajanan atau ngasih makanan gitu. Tapi Sya'ban ini merasa kayak, ya Allah, kok kurang amalku ini.
kok kurang amalku ini, kenapa aku hanya dapat pahala yang segini saja. Coba kalau misalnya aku ngasih jaket aku nih, jubah aku yang lebih bagus lagi, pasti aku akan dapat pahala yang lebih bagus lagi. Kemudian aduh yang ketiga. Aduh apa yang ketiga? Aduh, kenapa tidak semuanya saja. Nah, ketika itu Sya'ban sedang duduk di depan rumahnya. Lalu dia sedang kalau kayak kita sih sarapan gitu ya. Cuman sarapan di Arab kan gak kayak kita yang harus nasi gitu ya. Kalau gak makan nasi namanya bukan makan. Nah, roti di Arab itu bentuknya beda sama roti di Indonesia. Siapa yang udah pernah ke Arab atau ke Mekah, umroh atau haji? Siapa? Siapa yang udah ke Mekah? Oh ya, siapa namanya? Nadia. Oh Nadia. Mungkin Nadia pernah makan roti yang di Mekah nggak? Pernah? Pernah gak? Gimana bentuk rotinya? Beda nggak sama di Indonesia? Lebih besar ya biasanya ya? Ya, jadi roti di Arab itu lebih besar biasanya, bahkan 2-3 kali lebih besar. Ketika itu Sya'ban lagi, kalau kayak kita ngopi-ngopi mungkin ya, ngopi-ngopi di depan rumah sambil sarapan, sambil makan roti. Ketika dia mau mencelupkan rotinya ke susu, tiba-tiba datang pengemis. Wahai Sya'ban, aku belum makan selama 3 hari. Lalu Sya'ban dia mengajak si pengemis itu untuk duduk bersamanya, dibagi 2 rotinya itu buat Sya'ban dan juga buat pengemis itu. Lalu ketika di akhirat, ketika ya sakaratul maut, ditampakkan sama Allah, wahai Sya'ban, ini pahalamu karena telah memberikan pengemis itu sepotong roti. Lalu Sya'ban pun berteriak lirih, aduh kenapa nggak semuanya? Kenapa nggak semuanya rotinya saya kasih agar saya bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi? Coba kalau kita gimana tadi, ketika punya makanan, teman kita datang, langsung dimasukin ke lemari. Ada yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu? Kita lagi makan mie beli di Bismart, mie-nya mie pop mie harganya 5.000 ya. Lagi makan pop mie, tiba-tiba kan baunya semriwing tuh. Misalnya tiba-tiba Zahara ini nyium si siapa ini namanya Najma lagi makan mie pop mie. Zahra lewat, pop mie nih, kayaknya enak nih. Akhirnya si Zahra ini masuklah ke asrama Najma. Pas karena Najma tahu nih si Zahra mau minta nih, akhirnya sama si Najma langsung aja tuh dihabisin semuanya, nggak disisain sama sekali, ke kuah-kuahnya langsung diseruput sama dia. Nah, coba kalau kayak kita gimana? Ketika menghadapi seorang pengemis, atau mungkin kita lagi jalan-jalan ya, misalnya lagi jalan-jalan keluar, udah boleh keluar? Belum ya, mungkin nanti kalau misalnya kita lagi keluar, tiba-tiba ada pengamen nih atau pengemis minta-minta, kira-kira kita bakal ngasih nggak? Misalnya kita cuma punya duit, bawa duit 10.000, 5.000 lagi buat beli cireng, 3.000 lagi buat beli es, terus 2.000 lagi, takutnya kurang lah gitu. Tiba-tiba ada pengemis datang minta-minta ke kita bakal ngasih nggak? Mikir-mikir dulu ya, kalau misalnya ngasih duit 2.000, nanti kalau kurang gimana ya? Lagi lapar nih, pengen belinya yang 7.000 aja cirengnya. Atau mungkin kayak gimana ya mungkin yang kita lakukan. Tapi Sya'ban ini berbeda. Beliau ini ingin memberikan yang terbaik untuk sekelilingnya. Beliau ini ingin memberikan yang terbaik untuk sekitarnya agar menjadi orang yang bermanfaat. Nah, mungkin yang bisa kita ambil dari keteladanan beliau adalah ketika kita mungkin yang selama ini misalnya sholat di sini ya. Sholat di sini asrama kita di atas sudah azan, males banget deh rasanya. Jalan kaki ke bawah, apalagi kalau misalnya lagi musim hujan gitu ya, dingin, pasti males banget deh rasanya. Nah, mungkin ada perasaan kayak gitu ya, tapi kita ingat lagi kisah Sya'ban. Wah, Sya'ban ini luar biasa. Beliau ini jalan dari rumah menuju ke masjid saja sampai 3 jam. Sementara kita, masa cuma dari atas turun ke asrama aja masih males-malesan. Nah, mungkin itu jadi reminder lagi buat kita dan juga saya sendiri gitu ya. Mungkin saya juga sama ketika udah azan gitu. Semalam kan habis ngerjain tugas sampai jam segini, masa subuh udah harus bangun lagi aja, salat subuhnya tepat waktu, ntar aja nunggu jam 6, mungkin kayak gitu ya. Tapi nauzubillah min dzalik. Dan juga ketika kita mungkin menemui teman yang di sini, misalnya ada yang dari luar pulau, selain Zaskia, siapa? Ada? Ya, Zaskia aja ya. Siapa lagi? Siapa? Taki. Oh, Taki. Ya, mungkin Taki misalnya. Ternyata kita tahu kalau misalnya Taki ini belum dikirimin uang bulanan. Nah, kita mungkin bisa berbagi sedikit. Mungkin kalau kita sayang dengan uang kita, bisa kita kasih jajanan. Dan mungkin kalau misalnya kita ternyata nih teman kita kerudungnya misalnya, karena dia bawa kerudung cuma 3 biji doang, dicuci semuanya, dia nggak punya kerudung. Nah, kita yang punya banyak kasih pinjemlah ke dia ya. Jangan sampai dia keluar nggak pakai kerudung karena dia nggak punya kerudung ya, itu bahaya. Nanti dosa juga ke kitanya. Oke.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hayatul fatal billah bil ilmi wal tuqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan lagi ke MC.